Bisa kelihatan ya, rekan-rekan? Bisa. Nah, bisa, alhamdulillah. Saya perkenalkan diri, bagi sebagian mungkin sudah sangat familiar ya, karena kita kebanyakan mungkin ya dari satu daerah dan juga mempunyai keakraban yang lumayan dekat. Nama saya Pasmaidenta STP. STP itu gelar akademik. Yang itu saya sama itu dengan Bang Bang Ripin itu sama. Dia senior saya waktu di kampus. Kemudian ada gelar lanjutan itu AWP, itu Associate Well Planner, itu adalah gelar profesional yang disertifikasi oleh Badan FSB. Itu adalah di bagian Financial Planner, perencanaan keuangan. Nanti kalau bagi ibu-ibu, nah ibu ini khusus ibu-ibu ya, yang pengen merencanakan keuangan keluarganya boleh. Atau bapak-bapak yang ada di sini juga yang pengen merencanakan keuangan keluarganya, mau diapakan, mau ngapain gitu kan. Kita bikin seminar khusus nanti. Ini khusus ya, artinya nggak gratis gitu ya. Nanti kita lanjutkan. Saat ini saya itu di bawah naungan platform lembaga UMKM Niklas, itu sudah tersertifikasi sebagai pendamping UMKM. Nah, ini buktinya apa ya? Ini dia buktinya. Ini merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lunas yang bekerja sama dengan ini, Bapak dan Ibu sekalian. Ini ASEAN, bukan hanya sekedar di negara Indonesia. Jadi link kita nanti. Tadi pagi saya sudah masukkan ya kegiatan acara kita ini di platform Lunas tersebut, dan itu sudah di approve atau disetujui oleh pihak manajemen Lunas. Dan alhamdulillah kegiatan kita ini juga tidak hanya di Indonesia, walaupun kebanyakan kita misal yang hadir saat ini di Kabupaten Gumuku, tetapi ini insya Allah juga bisa dilihat oleh pihak luar. Bisa jadi nanti rekan-rekan berkomunikasi dengan mereka. Selanjutnya, selain dari Lunas, dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, saya diberikan sertifikat selaku pendamping. Ini kemarin salah satu usahawan atau pelaku usaha yang saya dampingi ada di grup kita saat ini, yaitu Toko Barokah Pet Shop. Nanti saya minta testimoni beliau, apa manfaatnya adanya mentoring bisnis, itu berpengaruh nggak sih terhadap omset usaha, terhadap manajemen usaha. Nanti ownernya Barokah Pet Shop mudah-mudahan bisa bantu kita ya, memberikan testimoni bahwa bisnis itu atau usaha itu sebisa mungkin tidak hanya dijalankan setiap hari berdasarkan pengalaman, tetapi bagaimana bisnis atau usaha itu dijalankan dengan menggunakan ilmu. Nah, ini yang kita harapkan. Dan itu yang saat ini kurang di pelaku usaha UMKM di Indonesia. Ini dari Kementerian Negara Indonesia dan bekerja sama dengan Mercy Corp. Ini internasional ya, ini internasional. Mudah-mudahan ini dampaknya nanti terasa betul. Selain dari pendamping UMKM, tentu saya sama dengan kawan-kawan sekalian, kita juga pengusaha kecil atau pengusaha muda atau wira swasta. Saya mendirikan badan usaha, yaitu namanya Mago. Ini Mago artinya asal katanya sendiri kita sudah tahu ini dari mana gitu. Saya pengen membangkitkan atau menaikkan nama Mago ini ya, baik secara nasional maupun internasional. Ini impian kita, mudah-mudahan dikabulkan. Saya mendirikan Mago ini di tahun 2021 ini. Saya beri nama CV-nya CV Mago Prima Perkasa. Apa buktinya? Telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, itu CV Mago Prima Perkasa. Jadi sekarang saya selaku CEO atau founder dari CV Mago Prima Perkasa ini. Kemudian yang ketiga juga, itu saya ditunjuk di tingkat Provinsi Bengkulu menjadi Ketua Bidang Pengembangan Usaha Asosiasi UMKM Provinsi Bengkulu. Nah, saya sedikit cerita yang ini. Di Provinsi Bengkulu ini saat ini sudah ada asosiasi yang khusus menaungi pelaku usaha UMKM. Makanya nanti kita pengen banyak sharing ya dengan kawan-kawan. Apa yang sudah kami lakukan di sini di lembaga asosiasi UMKM ini, rekan-rekan sekalian,
Di Bengkulu kan sekarang lagi banyaknya toko retail modern ya, seperti Alfamart dan Indomart. Dan kemarin kalau nggak salah, itu kemarin sudah datang mereka ke Kabupaten Mukomuko dan ke Pahyang gitu ya. Untuk ya paling tidak suwun lah gitu, apa namanya, pengen 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 jaga komunikasi lah dengan masyarakat Mukomuko. Tapi sepertinya ini agak menjadi polemik di kita. Kenapa? Karena tidak semua kita mau menerima kehadiran toko retail. Alhamdulillahnya, nah kemarin waktu Indomaret ke Mukomuko, seharusnya saya diundang mengisi materi dari pihak Indomaret. Itu sudah ada komunikasi dengan Indomaret bahwa saya diundang ke Mukomuko untuk memberikan materi tentang kewirausahaan. Tapi alhamdulillahnya itu nggak kejadian tuh. Takutnya mungkin mereka ada fase-fase tertentu sehingga itu di cancel. Tapi sepertinya sampai saat ini Indomaret belum berdiri ya di Mukomuko gitu. Mungkin ya namanya politik dan sebagainya, tergabung lah semua di situ. Tapi kalaupun kemarin Indomaret berdiri, kami pun tidak akan berlepas tangan. Kami tetap akan mempertahankan bagaimana pelaku usaha kecil yang ada di Kabupaten Mukomuko atau Provinsi Bengkulu khususnya, itu tetap jangan sampai kalah saing dengan toko retail modern. Nah, uniknya kalau untuk di Bengkulu, khususnya di Kota Bengkulu, kami membimbing atau menaungi pelaku usaha khususnya yang bergerak di bidang kuliner. Bagaimana kami bisa memasukkan produk-produk asli Bengkulu ke toko retail Indomaret. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, sudah sekian bulan berjalan ini, Indomaret menyediakan space khusus atau tempat khusus bagi produk-produk lokal Bengkulu. Jadi, secara pribadi saya menginginkan bahwa suatu saat produk-produk dari Mukomuko juga hadir di Indomaret. Inilah salah satu jalan kita. Tentunya untuk masuk produk ke toko retail tersebut tidak mudah dan tidak gampang. Butuh SOP, butuh administrasi, dan butuh perizinan yang lengkap. Ini nanti yang akan kita kaji. Inilah yang di istilahnya nawacita pemerintah itu begitu. Apa? Pelaku usaha UMKM itu harus naik kelas. Nah, bahasa ini sering kita dengar saat ini, naik kelas, UMKM naik kelas. Tapi yang dimaksudkan naik kelas itu apa gitu kan? Itu yang masih belum banyak diketahui oleh pelaku UMKM. Naik kelasnya UMKM itu saya sampaikan di sini minimal ada 3 poin ya. Yang pertama ada namanya kolaborasi Pentaholik. Kolaborasi Pentaholik itu adalah kolaborasi antara pemerintah dengan UMKM. Medianya apa? Itu tadi salah satunya bantuan dari pemerintah, informasi dari pemerintah. Yang kedua masalah spare money gitu. Masalah uang. Ini masalah bagaimana pelaku UMKM itu tidak hanya berjualan, tapi bagaimana memanajemen keuangannya. Yang ketiga ini yang paling menarik. Yang dikatakan UMKM naik kelas itu kalau dia tercapai UMKM dengan target go modern. Salah satunya ini, go modern itu bagaimana produk-produk masuk ke toko retail modern. Itu yang kami lakukan. Karena apa? Karena pihak Indomaret atau toko retail modern mempunyai standar yang cukup disiplin agar produk kita bisa masuk ke mereka. Dan alhamdulillah saya sampaikan kepada rekan-rekan ya, untuk saat ini udah ratusan juta uang yang berputar di sini dari produk lokal Bengkulu. Ini baru pelaku usaha yang di kota yang sudah melakukan ini. Tapi mudah-mudahan nanti kita dari Mukomuko dan dari kabupaten lainnya juga bisa menyusul. Tuh, yang ketiga itu bagaimana pelaku UMKM go digital. Nah, ini juga yang akan kita tekankan. Jadi saat ini pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita itu untuk berjualan tidak hanya secara konvensional atau dalam artian seperti biasa gitu. Buka toko pagi-pagi, kalau ada yang datang syukur alhamdulillah, kalau tidak kita beranggapan itu bukan rezeki kita, nanti malam tutup toko tanpa kita tahu untung bersih kita berapa, pengeluaran kita berapa. Itu nanti tanya sama
toko Barokah Pet Shop ya, itu yang saya dampingi bagaimana dia mengelola itu dan sampai usaha beliau seperti saat ini. Itu yang terjadi, yang kami lakukan. Bagaimana nanti minimal ya, kita target kita itu tadi, 3 hal ini. Go modern, go digital, dan salah satunya adalah bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada gitu. Dan go global. Ini ya. Kemudian saya perkenalkan lagi, saya salah satu dari owner Mago Fashion. Nah, ini Mago Fashion kemarin cukup menarik perhatian. Saya mendesain baju itu bertuliskan bahasa daerah Muko-Muko. Alhamdulillah ini bisa diorder oleh wali kota dan wakil wali kota Bengkulu. Nah, seru kan kalau produk kita yang kita anggap biasa-biasa saja tapi ada yang menilai itu luar biasa. Alhamdulillah bukan kita-kita aja tapi sudah dipesan, bahkan sudah sangat sering dipakai oleh Pak Wakil Wali Kota kita ketika mereka kunjungan ke lapangan menggunakan baju dengan desain bahasa daerah. Itu masih langka di Bengkulu. Itu yang saya saat ini produksi sampai saat ini. Dan kemarin saya sempat diundang sama beliau di rumah dinas untuk menyerahkan pakaian itu. Dan Pak Wali Kota sendiri mengundang kita itu waktu itu di kantor Wali Kota yang baru di Masjid At-Taqwa yang dekat Berendo. Yang kelima itu tadi saya financial planner. Ini certified saya itu dari FPSB, itu internasional ya. Kemudian ini, nah ini dia certified of complete, bahwa ini adalah menyatakan saya tergolong di dalam asosiasi wealth planner. Nah, gelar profesi ini kemarin banyak heboh gitu kan, yang ada di Muko-Muko, yang ada seseorang anak muda gitu kan, namanya pendek tapi gelarnya panjang gitu, sampai 10 gelar, kurang lebih seperti itu gitu ya. Jangan sampai kawan-kawan nanti heran. Dan ini sifatnya internasional juga, jadi tidak mestilah kita jauh-jauh kemana-mana, tetapi sudah kita bisa dapatkan Indonesia. Dan saya juga dipercayakan saat ini di Yayasan Cahaya Mulia Al-Quran sebagai pembina yayasannya. Ini Pak Smaidenta dengan nomor sekian sebagai pembina Yayasan Cahaya Al-Quran. Ini nanti kalau ada rekan-rekan, ada TPA atau TPQ yang di sekitar rumahnya atau di desanya yang membutuhkan Al-Quran, boleh menghubungi kami. Nanti akan kami diskusikan. Itu perkenalan, mungkin cukup panjang di sini. Untuk menghemat waktu kita lanjutkan ke materi inti. Apa itu bentuk bantuan permodalan? Nah, ini yang menjadi materi kita ya. Ini kita lihat. Rekan-rekan atau saudara-saudara sekalian, terkait dengan modal usaha kita. Kalau kita sifatnya minjam uang itu untuk memutar usaha kita, kadang kita sulit ya. Coba kita perhatikan, misalnya jangankan minjam kemana-mana, ke keluarga kita sendiri terkadang itu susah minjam uang gitu kan. Sekarang nggak diberikan dengan berbagai alasan. Kenapa? Karena mungkin ya itu tadi, takut kita itu kurang paham dengan produk kita, kurang paham dengan usaha kita, kurang jelas apakah nanti kita mampu mengembalikan uangnya atau tidak. Kalau sifatnya pinjaman dengan keluarga atau yang lainnya. Tapi kalau dengan pemerintah yang sifatnya hibah atau sebagainya, atau pihak-pihak swasta dalam bentuk CSR-nya atau dana bantuannya, terkadang mereka memberikan betul-betul murni untuk mengembangkan usaha tanpa harus dikembalikan uangnya. Artinya ini kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan itu agar kita dapat bantuan modal, uang, kita bisa mengembangkan usaha, kita bisa beli barang dan sebagainya tanpa harus berbunga uangnya, tanpa harus kita kembalikan. Tapi biasanya secara umum bentuk bantuan yang mereka berikan dalam kategori ini. Ini bisa dibaca ya kawan-kawan. Silakan dijawab dulu biar kita ini bisa dibaca. Wah, satu. Nah, ini salah satu ya. Ini kita mulai masuk ke materi inti biar kawan-kawan nanti paham betul apa sih bantuan itu, apa sih bantuan modal dari pemerintah atau swasta itu. Saya ini tergolong nggak sih, gitu kan? Kalau nggak tergolong, bagaimana saya bisa masuk ke kategori itu? Kalau saya sudah masuk, bisa nggak ke depannya saya mendapatkan modal itu, kan gitu? Bentuk bantuannya satu,
biaya produksi. Contoh ini contoh tadi seperti kawan kita ada Musriyadi yang usahanya itu adalah peternak ayam. Dalam kategori ini, ayam kan bukan hal yang diproduksinya kalau untuk biaya personal gitu kan. Biaya produksi di situ adalah bagaimana perbaikan kandangnya, bagaimana pakannya. Mungkin selama ini ayam Pak Musriyadi ini 500 ekor nih. Butuh pakan dengan uang 2 juta per bulan misalnya kan. Ternyata melihat perkembangannya Pak Musriyadi, ayamnya ini akan mampu berkembang sampai 1000 ekor. Artinya butuh uang sekitar 5 juta kan gitu. Nah, uang 5 juta inilah yang akan kita ajukan ke pemerintah atau pihak swasta atau melihat peluang-peluang yang ada. Apa? Jelas biaya produksinya apa, jenis usahanya apa. Nah, ini contohnya apa? Pembelian bahan baku, perbaikan atau sewa sarana produksi. Perbaikannya contohnya apa? Misal kita lihat toko Barokah Pet Shop misalnya kan. Itu menjual barang-barang yang seperti itu kan butuh etalase dan sebagainya. Ada masanya itu ada biaya penyusutan namanya di dalam bisnis. Etalasenya mungkin sekian tahun akan rusak, pecah dan sebagainya. Ini perlu. Kalau mau beli lagi, mungkin harga 2 tahun yang akan datang 3 juta. Dulu mungkin kita beli 1.500.000. Artinya kita butuh perdana 1.500.000 kekurangannya. Inilah kita lihat bantuan-bantuan dari pemerintah ada nggak yang untuk biaya-biaya seperti ini. Termasuk sarana produksi yang lainnya seperti Ibu Melisa Fitri gitu kan. Dia kan usaha kuliner, bikin kue dan sebagainya. Mungkin satu hari produksi tepung sampai 30 kilo, katakanlah gitu. Ternyata karena 17-an Agustus ada yang pesan karena kan online. Jadi mungkin seluruh kantor-kantor hanya mengadakan acara di kantornya masing-masing, tidak offline. Jadi kasih orderan sama Ibu Melisa Fitrinya, Ibu Trinya. Jadi butuh peningkatan modal gitu untuk memproduksi barang-barang. Inilah juga salah satu contoh produksinya. Tetapi rekan-rekan sekalian, ini semuanya nanti harus terrekapitulasi. Nah, saya jelaskan di akhir nanti apa itu rekapitulasinya. Yang kedua, salah satu bentuk bantuan itu biaya pembuatan prasarana seperti toko Cika misalnya yang ada di Ranah Karya. Dari minimarket biasa misalnya kan, pengen berubah konsep nih seperti Indomaret lah contoh-contoh. Kalau kawan-kawan sering ke Sumatera Barat, Padang, lihat kan, di Padang kan nggak ada Indomaret sama Alfamart, nggak ada kan. Yang ada misalnya dia ganti dikit namanya, Indomaret menjadi Indomarmut kan, atau Bapak Maret kan. Konsep toko mereka dibuat sih seperti mirip seperti Indomaret. Ada masalah? Enggak masalah. Itu yang nama dalam bisnis konsep ATM gitu kan. Amati, tiru dan modifikasi. Ini kan usaha-usaha kita kok, siapa yang marah gitu kan. Ketika kita mau merubah bentuk segala macam, itu boleh. Kemudian sarana promosi atau pemasaran produk. Ini juga ada nggak yang bisnis kecantikan kita di sini? Kalau kemarin yang daftar ada sih, gitu. Ini boleh, seperti memperbanyak flyer, brosur. Pengen misalnya ini apa namanya? Bikin website. Nah, bikin website atau pengen masukkan usahanya itu bisnisnya ke sarana media sosial yang berbayar. Seperti Facebook Ads, Google Ads yang sifatnya ad gitulah, add value gitu. Jadi butuh biaya kan besar. Biasanya per bulan ada yang 300.000, ada yang 500.000. Menangnya apa? Kita nggak perlu promosi lagi. Mereka algoritma platformnya yang bekerja. Nah, suatu saat rekan-rekan sekalian, kita secara perlahan akan meninggalkan konsep bisnis konvensional kita. Kalau tidak, kita yang akan ditinggalkan oleh konsep bisnis tersebut. Jadi, rekan-rekan, mulai dari saat ini, yuk kita bergerak ke usaha UMKM Go Digital. Perlahan ya kita mempelajari hal-hal yang seperti ini. Promisi di media sosial. Tapi kalau seperti di Facebook, Instagram, kemudian WA, TikTok dan sebagainya, ya itu kan gratis.
Itu nggak ngaruh-ngaruh terhadap biaya kita. Kemudian yang ketiga, itu biaya mengikuti pelatihan atau kursus pengembangan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau lembaga resmi lainnya. Ini seperti contoh gini, rekan-rekan. Dulu ada mitra saya di Kepahyang. Kalau kawan-kawan sering ke Kepahyang, di daerah sebelum masuk Kepahyang itu kan ada namanya Tebat Mono, itu kan Tebat Mono. Itu banyak sekali usaha produk lokal. Nah, di situ dulu ada binaan kita di bawah tempat perusahaan saya pernah bekerja. Itu aktif sekali itu. Mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi. Ada salah satu ibu-ibu yang sampai saat ini masih sering komunikasi. Beliau bertanya tentang bagaimana mengembangkan bisnisnya. Itu dibiayai memang, sampai ke Kalimantan, bahkan sampai ke Malaysia situ. Untuk apa? Untuk mengikuti pelatihan kursus. Kenapa? Karena beliau mampu mengangkat potensi lokal. Harapan kita, kawan-kawan nanti kalau memang ada ide bisnisnya tentang mengangkat ekonomi kerakyatan, potensi lokal, boleh tuh kita bikin proposalnya. Kenapa? Karena kalau kita masih tergantung dengan ekonomi industri, ada harapan kita orang lain yang akan mengontrol kita. Ini ceritanya bukan di sini ya, nantilah. Sampai di sini paham rekan-rekan? Bisa dipahami? Paham. Ya, paham, alhamdulillah. Kita lanjut dulu. Nanti kita habiskan slide ini baru kita kalau ada session pertanyaan boleh. Jenis usaha yang dibantu. Nah, ini yang perlu kita lihat. Tergolong nggak sih usaha kita gitu? Tergolong nggak? Yang pertama, pertanian. Nah, kawan-kawan, kalau kita di daerah rata-rata bisnis kita banyak pertanian, seperti perkebunan, sawah dan sebagainya. Tapi kalau dari peserta seminar saat ini kayaknya itu banyak yang non pertanian. Maksudnya yang retail gitu, yang sifatnya berhubungan langsung dengan customer. Kalau kita lihat di sini itu jenis usahanya yang dibantu pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kelautan. Kemudian industri rumah tangga. Industri rumah tangga ini ya banyak ya, ada yang memproduksi misalkan katakan seperti dandang, panci dan sebagainya. Ada seperti ya toko-toko manisan, ya samalah yang pada dasarnya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Kemudian bisnis pariwisata seperti di Muko-Muko ada Danau Nibung misalnya kan, kalau di apa namanya, kalau di Curug itu ada Bukit Jipang yang mungkin saat ini masih natural, tetapi kita melihat ada peluang di situ, kita bikin konsep istilahnya agroindustri, boleh seperti itu kita ajukan. Bahkan ini ada sifatnya bantuan-bantuan khusus. Nah, sebenarnya hal yang seperti ini masih jarang di kita. Yang banyak di mana yang manfaatnya, yaitu di Sumatera Barat. Ini contohnya, kita tertinggal jauh untuk hal yang ini, padahal potensi kita lumayan besar. Tetapi itu tadi ya rekan-rekan, karena kita masih banyak terpengaruh oleh ekonomi industri, kita agak tertinggal di bidang hal yang seperti ini. Nantilah kita punya waktu yang lain untuk membahas ini. Yang kedua, perdagangan. Yang ketiga, jasa pelayanan. Kemudian pengembangan informasi teknologi, usaha ekonomi kreatif. Kemudian bidang pendidikan dan pelatihan. Ekonomi kreatif ini seperti handcraft dan sebagainya. Nah, mulai dari sini, ini yang kita harapkan kawan-kawan lebih jeli memperhatikan. Apa syarat-syaratnya? Yang paling umum, yang paling dominan itu yang ini. Ini syarat yang paling banyak dikeluarkan oleh baik pemerintah maupun lembaga swasta yang mau memberikan bantuan modal usaha secara gratis tanpa perlu dikembalikan uangnya. Sebelumnya saya jelaskan, yang sering memberikan bantuan modal usaha kalau instansi pemerintah itu seperti Dinas Kementerian Koperasi dan UMKM, kemudian Kemenpora, kemudian Dinas Sosial, itu banyak. Artinya, kawan-kawan atau rekan-rekan sekalian, mulai saat ini silahkan update atau diperbanyak mencari di situs web atau klik apa aja lah yang di Google, bantuan modal usaha pelaku UMKM dari pemerintah. Mudah-mudahan nanti banyak yang muncul. Tinggal lagi kita tergolong ke syaratnya atau enggak. Tapi paling tidak begini, paling tidak syaratnya harus kita siapkan dari sekarang. Minimal ini, usia 16 sampai 30 tahun. Ini yang global ya. Malah ada yang sampai 45 tahun, ada yang sampai 50 tahun. Terkadang ada yang tidak terbatas.
Ini sebagai syarat utama lah, tetapi tidak menjadi patokan akhir. Memiliki KTP, ini harus. KTP harus online. Kalau tidak, juga susah nanti. Bukan PNS atau ASN. Kenapa tidak tergolong mereka ini? Karena biasanya para PNS atau ASN ini mereka sudah punya bantuan-bantuan khusus. Artinya ada pinjaman yang sifatnya lunak lah untuk kategori PNS dan sebagainya. Artinya secara permodalan mereka bisa cari sendiri di instansi yang terkait karena ada koperasi mereka dan sebagainya. Memiliki NPWP ini masih banyak sekali yang kurang. Saya pengen nanya dulu, yang di sini sudah punya NPWP semua? Bapak dan Ibu? Sudah. Udah ya. Sudah. NPWP ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini ada dua macam. Ada NPWP pribadi dan ada NPWP bisnis atau usaha. Kalau NPWP pribadi yang menyangkut tentang diri kita pribadi yang ngeling juga dengan KTP kita biasanya. Tetapi nanti kalau Bapak dan Ibu di sini sudah pengen naik kelas tuh. Jadi usahanya tidak pengen lagi sebatas usaha toko biasa, pengen badan usaha. Jadi Bapak dan Ibu bikin CV seperti CV Mago tadi, misalkan gitu. Ini nanti ada NPWP khusus. Nah, NPWP khusus ini itu NPWP bisnisnya, NPWP usaha. Di sini harus mengikuti aturan pemerintah. Ada pajak yang harus dibayar sebagainya, tapi ini tidak terlalu besar biasanya. Lanjut, memiliki rekening. Sudah punya rekening semua? Bapak dan Ibu sudah punya rekening, maksudnya rekening keuangan ya, rekening perbankan. Punya semua? Ya. Nah, punya. Ini sangat penting. Saya sampaikan bahwa di Indonesia itu masih ada kurang lebih sekitar 50 sampai 60% pelaku usaha itu belum mempunyai rekening perbankan sama sekali. Jangankan rekening perbankan, mereka berurusan dengan bank aja masih sangat sedikit. Itu di Indonesia. Mudah-mudahan Bapak di sini tidak lagi ya. Nah, yang ini. Mengajukan proposal. Ada yang sudah berpengalaman, Bapak dan Ibu, mengajukan proposal bisnis? Belum. Belum? Jujur aja, ada yang sudah pernah mengajukan proposal usaha? Belum. Wah, ini poin kita saat ini. Bahwa rekan-rekan sekalian, kebanyakan karena kita sudah dituntut pengen naik kelas. Jadi sifatnya bantuan pemerintah itu tidak hanya sekedar memberikan bantuan cuma-cuma. Maksudnya dalam artian cuma-cuma, tidak hanya memberikan persyaratan kemudian silah ajukan nanti kami cairkan, tidak seperti itu. Itu masih ada yang masih hidup mikrofonnya, silahkan dimatikan dulu ya. Kebanyakan saat ini baik swasta atau pemerintah itu mengharuskan kita membuat proposal usaha. Jadi penilaian bisa atau tidaknya cair bantuan modal usaha itu tergantung proposal yang kita ajukan. Wallahualam ya, kalau tergantung dengan hubungan keluarga, nah ini wallahualam. Tapi secara umum ini tetap diminta untuk mengajukan proposal bisnis. Apakah pelaku usaha bisa membuat proposal usaha? Sebagian bisa. Tapi kita lihat lagi poin yang di atasnya. Jangankan membuat proposal usaha, rekening tabungan saja masih banyak yang belum bikin. Tetapi kalau proposal usaha, ini butuh analisa, butuh kemampuan kita membayangkan usaha kita ini mau kita apakan, perkembangan seperti apa, omsetnya bagaimana, cash flow-nya seperti apa, harus kita cantumkan dalam bentuk tulisan, Bapak dan Ibu sekalian, dan kita ajukan. Oh, artinya administrasinya harus lengkap. Apakah kita mampu? Jawabannya mungkin sebagian. Tapi kalau tidak, nah di sini Bapak dan Ibu sekalian butuh seseorang yang namanya mentor atau pendamping UMKM. Nah, ini ceritanya babnya lain gitu. Babnya setelah ini boleh rekan-rekan nanti tanya pada Barokah Pet Shop. Nah, gitu. Pernah kita kemarin sudah membuat proposal usaha ini itu, namun deadline-nya terlalu singkat. Nah, ini pengalaman aja, tidak masalah. Tapi secara administrasi beliau sudah siapkan itu. Nanti ketika ada bantuan pemerintah yang sifatnya proposal,
tinggal ajukan aja, konsepnya sudah kita bikin gitu. Artinya Bapak dan Ibu butuh mentor. Tetapi saya tekankan lagi, kalau mentor dia hanya menyampaikan poin-poin, Bapak nanti bikin ini, bikin ini. Tapi secara keseluruhan, kalau masih juga Bapak dan Ibu tidak mampu, Bapak dan Ibu harus butuh konsultan. Di konsultan ini dia yang akan membimbing bahkan menyelesaikan proposal Bapak dan Ibu usaha bisnis kita. Ada nggak imbal baliknya? Jelas ada gitu kan. Nanti silahkan. Konsultan bisnis itu siapa aja? Kalau salah satu yang di sini ya kita gitu ya. Salah satunya kita. Salah satu itu CV Mago Prima Perkasa, salah satunya berdiri bukan hanya mendampingi pelaku UMKM tapi konsultan. Tetapi di sini tidak ada pemaksaan, nggak boleh dipaksakan di sini. Di sini azasnya adalah azas saling setuju. Nah, di sini nanti ya. Nanti kita minta testimoni dari owner Barokah Pet Shop. Membuat laporan keuangan 3 bulan terakhir. Ada yang sudah mencatat laporan keuangannya, Bapak dan Ibu sekalian, rutin gitu. Ini uang masuk saya, ini uang keluar saya, uang keluaran kan digunakan untuk biaya tetap saya, listrik, udah ada? Ada, Barokah Pet Shop ada. Yang lain ada nggak yang membuat ini laporan keuangan? Toko Cika, yang minimarket, ada yang buat laporan keuangan nggak? Tidak. Dongacan? Nah, belum. Rata-rata kita ya, itu kebanyakan hanya berdasarkan kwitansi, nota. Bahkan kalau di Bengkulu, waktu saya masih di tempat sekolah yang lama, perusahaan toko yang bisnisnya omsetnya miliaran per bulan pun jarang yang membuat ini. Padahal ini simple. Tapi lagi-lagi caranya yang kita tidak tahu. Ini syukur-syukur kalau kita masih punya manual ya. Kalau suatu saat nanti, karena konsep dari pemerintah, UMKM itu harus go digital, laporan keuangan yang diminta itu tidak tulis tangan, Pak, Bu. Dia harus, pertanyaannya gini, laporan keuangannya sudah dibuat apa belum? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, laporan keuangan Bapak dan Ibu menggunakan aplikasi atau tidak? Nah, ini. Kalau pemerintah meminta laporan keuangannya dalam bentuk aplikasi, gimana? Artinya kalau kita belum punya, ya artinya kita nggak tergolong, nggak mampu memenuhi persyaratan ini. Makanya Bapak dan Ibu, mulai dari saat ini, mudah-mudahan poin-poin yang saya sampaikan harus disiapkan. Nanti kalau Bapak dan Ibu butuh materi ini, akan saya bagikan ya, yang ini. Jadi Bapak dan Ibu udah harus menyiapkan ini, KTP, NPWP, rekening tabungan, proposal. Harus belajar ini, harus belajar bikin proposal. Harus cari pembimbing atau pendampingnya. Kemudian harus belajar bikin laporan keuangan ini terkait dengan cash flow-nya nanti. Kenapa pemerintah terkadang minta begini? Karena dana yang cairkan juga nggak sedikit, Bapak dan Ibu. Nggak hanya bantuan BLT yang 2,4 juta, enggak gitu kan. Kalau yang sifatnya proposal seperti ini, bantuannya ada yang sampai 200 juta. Ada yang 20 juta. Terakhir yang saya tahu kemarin, yang saya pengen dampingi itu bantuan 7 juta, kan lumayan 7 juta gitu. Mungkin selama ini bantuan ya itu tadi 2.400.000, 2 juta, 1.500.000. Ini minimal ada yang 10 juta, ada yang 15 juta, ada yang 25 juta. Ini bantuannya. Makanya persyaratannya agak ketat. Dan mulai dari saat ini Bapak dan Ibu harus mencari informasi itu di instansi-instansi terkait. Harus, kalau tidak kita tidak familiar atau tidak sering, tapi saat ini udah biasa ya kita searching di Google. Rata-rata kita punya akun Shopee gitu kan, Lazada, ya masa mau untuk cari modal usaha kita nggak mau. Nah, ini memiliki ide dan rencana bisnis tertulis. Nah, ini kan diminta secara tertulis. Ini saya persyaratan ini dari pemerintah ya, yang akan ditindaklanjuti bagi pra WMP, ini wirausaha muda, maksudnya memiliki usaha yang sedang dijalankan minimal 3 bulan, ini bisa lah minimal 12 bulan. Dan yang terakhir syaratnya memiliki SKDU. SKDU ini semacam surat keterangan usaha. Nah, tapi yang saya dapat infonya kemarin pemerintah tuh mau turun tangan ke daerah-daerah untuk surat izin usaha. Mereka kan harus punya NIB pelaku usaha.
NIB atau NIB, nomor induk berusaha. Nah, pemerintah kemarin kalau nggak salah itu udah turun tangan, dibukalah layanan publik daftar gratis NIB. Sudah punya NIB semua rekan-rekan, bapak-bapak, ibu? Nomor induk Sudah. berusaha sudah. Yang lain itu Sudah. dikeluarkan oleh ini ya, lembaga pemerintah udah ya. Jadi bagi yang belum, lengkapilah minimal yang ini. Kalau syarat selain dari harus mengembangkan ide ini tadi kan, KTP, NPWP, rekening tabungan, kita lupakan ini dulu, dan surat izin. Ini dulu. Ini kan yang gampang nih, yang harus dilengkapi, NPWP, rekening surat izin. Surat izin sebisa mungkin Bapak dan Ibu sudah dalam bentuk NIB, nomor induk berusaha. NIB ini diproses sekarang, kalaupun tidak ada pemerintah yang turun tangan, ada kalau nggak salah di website OSS gitu namanya. OSS itu bisa di Bapak dan Ibu bikin akun di situ, nanti keluarlah NIB-nya. NIB ini sekarang itulah bukti kita terdaftar sebagai pelaku usaha di Indonesia ini. Kalau NIB itu sudah keluar, insya Allah usaha kita nanti dalam artian apapun bentuknya sudah terekapitulasi di data-data pemerintah. Tinggal mereka nanti, misalnya toko Cika terdaftar nggak di izin usaha, pas dimasukkan kode NIB-nya, oh ternyata terdaftar, enak itu. Oh ini udah kelihatan semua, udah berapa jalan, berapa tahun dan sebagainya gitu kan, jenis usahanya apa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu sekalian, atau kita tuntaskan dulu materinya, tinggal dikit lagi. Saya lanjut dulu ya, biar nanti kalau ada pertanyaan silakan. Ini 5 menit lagi kan jam 11. Setelah itu kita ada sesi tanya jawab, boleh. Ini yang kemarin. Yang beberapa waktu lalu agak sedikit bikin para pelaku usaha gembira. Karena apa? Ada bantuan pemerintah yang nilainya sampai ke angka 7 juta rupiah. Tetapi harus menggunakan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh instansi terkait. Nah ini, kalau Bapak dan Ibu masih punya korannya beberapa waktu yang lalu atau masih punya websitenya, silahkan buka. Ini kalau nggak salah ini isinya. Syarat proposal Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Yang pertama kita baca dulu ya. Prinsipnya perorangan diprioritaskan di bidang produksi yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Dalam hal ini, seperti usaha Bapak dan Ibu saat ini yang digeluti, itu semuanya masuk kategori ini. Semuanya berproses di sini. Tidak ada cerita tidak masuk, karena usahanya jelas kok gitu kan, tempatnya ada dan sebagainya. Ini balik ke materi ini, memiliki rencana pengembangan usaha sebagaimana yang tercantum dalam contoh 1, mungkin ada lampirannya kemarin gitu kan, berisi informasi usaha, perhitungan laba rugi, benar kan, terkait dengan laporan keuangan tadi. Rencana penggunaan anggaran, ini rencana pengembangan usaha. Dan foto-foto, ini foto-foto masih gampang lah. Tapi kalau informasi usaha ini dalam bentuk profil usaha kita. Usaha kita namanya apa, berdirinya kapan, ownernya siapa, kemudian target marketnya siapa. Ini Bapak dan Ibu harus bisa mulai dari saat ini kita bikin yang seperti ini. Agar apa? Agar kita masuk ke kategori aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perhitungan laba rugi ini tergantung apa? Tergantung catatan keuangan kita. Dalam bulan ini modal yang kita gunakan untuk mutar usaha kita itu berapa gitu kan. Kemudian setelah dilakukan penjualan, kita untung atau rugi gitu. Nah ini jarang masih pelaku UMKM kita yang menggunakan rekap catatan itu. Kalau Barokah Pet Shop itu saya minta dia, karena mentornya saya gitu kan, itu catatnya per hari gitu. Hari ini barang yang terjual berapa. Syukur-syukur ya kalau Bapak dan Ibu sudah menggunakan aplikasi kasir, itu mantap, tinggal terekap. Tapi mindsetnya harus kita yang punya. Walaupun nanti kita mempunyai rekap catatannya di aplikasi, kalau istilahnya
apa namanya mindset kita nggak paham ya nggak jadi juga gitu. Jadi perhitungan laba rugi ini tergantung dari proses catatan keuangan kita tadi. Kalau bisa di sini Bapak dan Ibu sudah mempunyai aplikasi terkini tentang perhitungan laba rugi bisnis. Ini sudah banyak sekali ya Bapak dan Ibu sekalian. Di dunia usaha sekarang itu yang ada aplikasi pencatatan keuangan usaha. Lihat aja Pak Bu di layanan Facebook itu iklan Facebook banyak, tapi jangan sampai ketipu ya. Kalau saya biasanya menggunakan aplikasi Business Kit, itu yang dikeluarkan oleh perusahaan Bank BTPN, itu lengkap di situ. Kemudian rencana penggunaan anggaran. Ini Bapak dan Ibu sumbernya dasarnya ini. Kalau kita untung, misalkan untung gitu kan. Kalau untung, uangnya nanti kita mau anggarkan untuk pengembangan bisnis kita enggak? Pengembangan dalam rangka apa? Apakah untuk menambah produksi atau sebagai investasi kita? Misalkan investasi itu buka toko baru lagi, cabang baru dan sebagainya. Nah, di 2 poin ini saja, ini sudah banyak pelaku UMKM di Indonesia ini tidak mampu memenuhinya. Kenapa? Karena ilmunya tidak ada. Kenapa ilmunya tidak ada? Karena pemerintah kita baru hanya sebatas mengkampanyekan tetapi tidak berbicara masalah teknis. Ini poinnya. Kenapa tidak berbicara masalah teknis? Karena orang-orang yang ada di Indonesia yang mau dan mampu turun ke lapangan mendampingi pelaku UMKM itu masih sangat sedikit. Berbeda dengan Singapura. Singapura itu kalau yang saya ketahui dari pelaku UMKM-nya itu, dari 200 orang pelaku UMKM itu 1 orang pendamping. Bayangkan, mereka lebih intens dari ini ya, dari dokter atau dari bidan di situ. Setiap 200 pelaku UMKM 1 pendamping UMKM mereka. Nih, termasuk Malaysia. Nah, kita itu masih sangat sedikit. Jangankan pendamping UMKM, pelaku UMKM aja di Indonesia ini baru di bawah 6% dari 270 juta masyarakat Indonesia ini. Termasuklah artinya 5% ini ya Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini. Alhamdulillah ya, kita secara kenegaraan sangat berterima kasih seperti orang-orang Bapak dan Ibu ini, karena kalau bukan karena Bapak dan Ibu, ekonomi kita itu dari 2013 udah ambruk Pak, Bu. Secara global, 2013 itu kan krisis global. Nah, salah satu negara yang bertahan itu ya ini tadi, Indonesia. Kenapa? Karena pelaku ekonomi kerakyatannya lumayan banyak. Tapi untuk Indonesia gitu kan. Tapi secara nasional, secara internasional kita masih jauh tertinggal. Usia maksimal 45 tahun. Nah, ini enggak terlalu dihiraukan lah kita. Rata-rata kita masih di bawah ini. Memiliki rekening tabungan dengan saldo di atas saldo minimal, enggak terlalu ini. Yang penting rekeningnya masih aktif. Memiliki NPWP kan diminta kan. Kemudian memiliki NIB seperti yang saya sampaikan tadi. Fotokopi ijazah. Owner Barokah Pet Shop untuk menyampaikan ada nggak apa yang dirasakan dengan adanya mentoring bisnis. Boleh diceritakan dari awal dulu, sekitar 5 menit lah, mulai dari di PHK oleh perusahaan gitu ya. Silakan kepada Pak Fran. Ya, terima kasih kami ucapkan sebelumnya kepada mentor Pak Medenta. Singkat saja Pak Denta. Boleh. Kalau kita ceritakan mulai dari di PHK dari karyawan, itu sedih Pak Deta. Kita langsung ke usaha aja. Sebelum dimentorin sama Bapak, itu emang amburadul seperti itu Pak. Catatannya nggak jelas, keuangannya kemana. Tapi setelah mendapat mentor dari Bapak, ini emang saya merasa sangat terbantu. Catatan keuangannya jelas,
berapa laba ruginya harian, mingguan, bulanan tuh bisa bisa kita ketahui. Modal usaha berapa kita keluarkan dan untungnya berapa itu jelas, sudah jelas kan. Iya. Ya, ya itulah, alhamdulillah saya merasa sendiri dengan adanya mentor dari Bapak itu sangat membantu, Pak. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya. Iya. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih Pak Fran selaku owner dari Barokah Pet. Ini salah satu contoh ya. Dan ceritanya Pak Fran ini juga kemarin saya liput dan saya masukkan ke linknya Mikro Mentor Indonesia. Mudah-mudahan itulah salah satu yang menyebabkan sertifikat pendamping itu keluar, karena ada dua kisah inspiratif waktu itu yang saya sampaikan ke kementerian. Satu lagi ada salah satu pengusaha kecil gitu ya, yang di daerah kita Muko juga, beliau bisnis pulsa mulai dari awal yang tidak mampu sama sekali menggunakan handphone sampai sekarang bisnisnya yaitu tadi multi payment gitu. Nah, itu. Terima kasih Pak Fran atas testimoninya. Saya buka bagi rekan-rekan untuk sekitar 10 menit ke depan sebelum kita tutup acara kita. Yang ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan, boleh. Saya ingin bertanya, Pak. Boleh. Bentar. Itu kan kemarin masalah dana BPUM yang dari Desperindak yang 7 juta. Nah, Itu kan saya mengajukan dan itu pun Bapak yang bantu ya kan. ya, Terkendalanya di sertifikat. ya, Itu yang masalahnya. ya. Mohon bantuannya, Pak. Baik, Bapak Fran. Ini salah satu poin penting ya, kenapa kita sebisa mungkin memperbanyak menambah ilmu melalui seminar-seminar atau kursus-kursus. Oke lah, untuk saat ini kegiatan dari pemerintah yang waktu itu sudah lewat gitu. Biasanya pemerintah meminta sertifikat apakah kita pernah mengikuti pelatihan atau tidak, kan gitu. Terserah mau dikeluarkan dari apa, tetapi sebisa mungkin sertifikatnya dalam bentuk sertifikat lembaga resmi, baik dari pemerintah atau swasta. Jadi otomatis sertifikat itu kan tidak bisa dikeluarkan begitu saja. Jadi Bapak dan Ibu, gini poinnya, saya sampaikan clue-nya adalah bantuan pemerintah yang seperti itu memang tidak tiap bulan ada. Biasanya dalam 1 tahun itu dia kurang lebih ya sekitar 2 kali lah, 2 kali minimal. 2 kali itu ada bantuan yang sifatnya harus mengajukan proposal, yang sifatnya dananya besar gitu. Artinya per periode per 1 kali 6 bulan. Artinya katakanlah yang kemarin Juli gitu kan, ya hitung aja Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kemungkinan itu bulan Januari tahun depan ada lagi gitu. Bisa jadi lebih besar dari itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mulai dari sekarang kalau ada pelatihan-pelatihan, sekarang banyak kan yang online gitu, ikutin aja Pak. Terkadang dari Kementerian Koperasi mengadakan seminar online webinar seperti saat ini, kita kan mengadakan seminar nih online gitu kan. Bapak dan Ibu ikutin aja. Atau nanti setelah ini kami dari lembaga Lunas dan tim yang lain adakan lagi pertemuan webinar, insya Allah akan kita keluarkan sertifikatnya. Itu sangat berdampak positif. Kan ada yang minta sertifikatnya dari lembaga keuangan, tetapi tidak menutup kemungkinan ada dari lembaga pelatihan. Jadi mulai dari saat ini Bapak dan Ibu silakan cari seminar online di Facebook atau di Instagram. Nah, saya kasih contoh ya, seperti lembaga UMKM naik kelas, boleh Bapak dan Ibu buka di situ linknya. Kemudian Mikro Mentor, boleh Bapak dan Ibu buka. Habis ini nanti saya akan update kan di grup kita, jangan di keluar grup dulu. Saya akan informasikan terkait masalah administrasi usaha di situ, link apa aja, kemudian sertifikat apa aja yang bisa kita dapatkan. Itu ya Pak Fran ya. Setelah ini
aktif yang mencari kegiatan-kegiatan seminar. Cari aja yang gratis-gratis, nggak perlu bayar. Yang biasanya mereka pasti mengeluarkan dalam bentuk e-sertifikat. Itu. Makasih. Soalnya Nah, ya. emang terkendalanya kemarin banyak di situ. Hampir mungkin 90% yang datang ke situ terkendalanya di sertifikat itu, Pak. Iya. Pak Suryadi mungkin juga kemarin seperti itu, karena kan ketemu waktu di kantor Disperindak. Jadi Pak Musriyadi udah duluan datang waktu itu ya. Saya kemarin itu cuma ngalami kakak IPA. Iya. Saya kebetulan kan ASN. Iya, Jadi iya, iya. itu unit usaha ini atas nama orang rumah. Oh, mantap. Tapi orang rumah bukan ASN ya Pak Musriyadi. Bukan. Ya nggak boleh itu yang kita selaku owner Pak. Tapi kalau orang rumah boleh gitu. Bang Arifin ada yang pengen disampaikan Bang? Bisa jadi masukan untuk kita Bang. Silakan Bang, kalau Bang, silakan dibuka mic-nya Bang. Terima kasih, saya cukup ini yang menarik sekali seminar hari ini ya. Ya boleh diomong seminar, boleh jadi sharing bersama selaku pelabuhan dan mungkin kebetulan di sini saya juga ini ya tertarik sekali dengan pelaku-pelaku UMKM. Kebetulan saya UMKM, cuman saya ya tidak menuntut kemungkinan beberapa tahun ke depan saya juga pelaku UMKM karena sudah nggak pelakunya juga bekerja di swasta ya. Betul. Tapi cukup menarik di sini tadi saya lihat di poin adanya perlunya kontrol untuk bisnis kita. Betul. Artinya yang dilakukan oleh teman yang Pak Fran tadi seperti pencatatan adanya modal berapa, keuntungan berapa, itu kan sebagai bentuk monitoring atas kontrol yang kita lakukan terhadap bisnis yang kita jalankan. Iya. Jadi kita tahu nih, pokoknya bisnis kita ini berkembang atau tidak. Nah itu kunci yang pertama saya dapatkan tadi. Kemudian kita belajar juga untuk bagaimana kita mendapatkan modal usaha dari pemerintah. Nah, kadang-kadang yang dijelaskan Pak Desa tadi, ini ya, saya juga pelaku, misalnya teman-teman di grup ini yang bergerak butuh modal, cuman tadi dengan adanya ketentuan khusus, karena ada bukan pemerintah di lembaga swasta, jadi silakan dulu kayak gitu. Yang poin terakhir, bagaimana belajar bisnis online ya, karena kita sekarang coba kita lihat betul-betul bisa kalah dengan bisnis online yang seperti ada misalnya seperti itu. Kedepannya mungkin KDK bisa juga memberi materi bagaimana cara bisnis online seperti ini. Saya kira di hari ini mudah-mudahan ya semua pelaku usaha yang di Muko saya sangat sekali yang belum di grup hanya beberapa orang. Nah, mungkin perlu masukan juga Pak Desta mungkin bisa bekerja sama dengan dinas perindustrian yang ada di Muko untuk share misalnya cash ini. Jadi ada motivasi sendiri bagi kawan-kawan pelaku usaha untuk lebih mengembangkan usaha. Itu aja masukan dari saya. Untuk UMKM sendiri karena saya belum bergelut di situ, jadi saya cuma bisa masukkan saja Pak Desta. Terima kasih Bang. Siap. Terima kasih Bang Ripin. Ini senior T yang masih sangat sering berkomunikasi sampai saat ini. Yang pertama, ini masukan bagus bahwa pelaku UMKM itu masih sedikit, terutama yang muda-muda Bang ya. Muda-muda masih sedikit. Ini contohnya ada Musriyadi, ASN plus wirausaha, ada Pak Fran, ada Ibu Melisa Fitri. Begini, kemarin beberapa waktu yang lalu bukan kita sudah mempunyai rancangan dan konsep akan offline di Muko gitu kan. Sudah ya karena pandemi berjilid gitu kan, levelnya pun mulai dari 1 masker sampai ke 2 masker ya kita pending dulu. Kita sudah berkoordinasi, tapi pada poin intinya gini, kita tidak mau memasukkan kegiatan kita itu ke dunia politik, dan nggak mau, kita sudah buang. Yang kedua, kita berkoordinasi dengan Bank Indonesia kemarin Bang. Kita sudah ada pembicaraan dengan pihak BI, dengan Bank Indonesia itu untuk hadir di Muko. Malah kemarin udah ada jadwalnya itu Bang, di kuartal
ketiga kalau nggak salah itu saya akan datang ke Muko dan pihak Bank Indonesia itu akan mengundang waktu itu dari dinas pariwisata dan pelaku UMKM gitu. Kemudian di ya itu tadi balik-balik karena pandemi bukannya turun level malah naik level ya kita mundur. Kemudian waktu itu di Lubuk Pinang sendiri kita sudah bikin konsepnya, pelaku usahanya sudah kita juga siapkan, ya akhirnya batal lagi gitu kan karena keluar lagi surat edaran tidak boleh melakukan kerumunan. Tapi mudah-mudahan kalau udah clear bang, kita bikin acara di bang di tempatnya bang ya di Tanah Rekah bang. Kita siap bahkan dalam waktu kalau memang udah clear tidak banyak ini lagi bang Dipin. Kami dari Yayasan Cahaya Mulia Al-Quran itu akan memberikan pendampingan itu kepada para nelayan bang, nelayan yang ada di provinsi Bengkulu. Artinya tidak menutup ke Bengkulu karena memang basis kita maritim gitu kan. Tapi yang kami harapkan betul kerjasama dengan pemerintah terkait. Tidak bisa lepas kita bang tanpa ada bantuan dari pemerintah. Minimal bantuan support support menyetujui kegiatan tersebut karena ini betul-betul demi masyarakat bang. Kalau saya secara pribadi ya udah kayak gini lah bang, selagi saya bisa bikin pertemuan online dan sifatnya tidak berbayar saya usahakan demikian gitu kan. Tapi nanti kita atur lah bang jadwalnya untuk di Muko-Muko bagaimana. Kemudian yang terakhir itu ya mudah-mudahan lah kegiatan ini akan berlanjut dan berdampak positif kepada masyarakat. Insya Allah nanti kalau tidak terjadi kendala teknis ini tadi, mohon pada rekan-rekan nanti menginformasikan kegiatan ini kepada yang lain. Pada dasarnya gini poinnya, jadi pengusaha itu tidak enak memang. Kalau enak sudah semua orang jadi pengusaha atau bisnis, tetapi kalau kita bisa menikmati akan jauh lebih enak kan gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa. Ibu ownernya Pawon ada yang pengen disampaikan sebelum kita tutup? Masih ada pertanyaan? Silakan kalau masih ada yang pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan kita. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kerjasama kita hari ini. Terima kasih atas atensinya. Bagi kawan-kawan mungkin yang pengen mengambil foto kita silakan. Yang pengen ngambil hasil Google Meet kita hari ini. Kalau saya nanti kita insya Allah ada recordingnya, kita coba edit dulu. Nanti kita akan share di grup. Sebisa mungkin kawan-kawan kalau memang tidak mengganggu aktivitasnya, grup Nona Manis tetap kita pertahankan sebagai grup informasi bisnis atau usaha yang sifatnya nanti membantu kelangsungan usaha kita masing-masing. Itu aja ya rekan-rekan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga nanti kita bisa saling berbagi ilmu dan saling mentoring. Mudah-mudahan nanti kita akan ada pertemuan offline di Muko-Muko. Terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Izin live ya. Ya, silakan. Nah.